Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Ini adalah pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Komti. Baiklah, kita akan bacaan ini lebih baik lagi menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, tujuan kita berdoa ini adalah agar apa yang kita dapatkan nanti bisa menjadi bermanfaat. Selanjutnya kita akan absen dulu. Ya, yang pertama adalah Marini. Hadir, Bu. Oke. Mutiara. Felisa. Rizky. Leka. Zaki. Oke. Ade Putri. Oke. Yenida. Denisa. Rahma. Siap hadir. Melvira. Hadir, Bu. Indah. Oke. Yuria. Hadir, Bu. Oke, Yuria. Ratu. Hadir, Bu. Violita. Hadir, Bu. Violita. Lita. Hadir, Bu. Oke. Febiola. Hadir, Bu. Oh, mojok di situ ya. Ajam. Hadir. Depan. Ma'ruf Soleh. Ma'ruf Soleh. Oke. Andika. Hadir, Bu. Di belakang. Doris. Hadir, Bu. Oke. Harifin. Hadir, Bu. Bima. Hadir, Bu. Rangga. Rangga mana Rangga? Rangga. Izin. Rara. Rara juga izin. Oh, Zainab. Izin. Oh, izin juga. Oke. Berarti ada 3 orang yang sudah masuk ya. Iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya kita akan ini ya menjabarkan apa sih tujuan pembelajaran. Judulnya apa? Proses pembelajaran. Baiklah, kita akan lihat dulu apa itu tujuan pembelajaran. Oke, setelah mempelajari proses pencatatan akuntansi ini, kalian akan menjelaskan arti akun dan bagaimana akun dapat membantu proses pencatatan. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua adalah mendefinisikan debit dan kredit serta menjelaskan penggunaannya dalam pencatatan transaksi bisnis. Yang ketiga adalah kalian akan bisa mengidentifikasi langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan ya. Oke, selanjutnya sebelum kalian memasuki untuk menonton video, saya akan tampilkan ini adalah proses pencatatan yang akan kita lakukan dalam 2 minggu ke depan ya. Di minggu pertama ini kita akan mempelajari akun dan langkah-langkah proses pencatatan ya. Tadi seperti tadi judulnya adalah debit dan kredit, hubungan ekuitas, ikhtisar aturan debit dan kredit, dan langkah-langkahnya adalah di jurnal, buku besar, dan pemindahan buku atau posting. Oke, selanjutnya adalah kalian akan menonton video. Silahkan dilihat dulu ya. Anggap semua udah nyambung ya. Jadi berdasarkan persamaan dasar akuntansi, aset kita pasti didapat dari utang maupun modal alias kocek kita sendiri. Sebelum kita bahas saldo normal, ada bagusnya kita sedikit bahas tentang sistem tata buku berpasangan. Buat yang jomblo, jangan baper ya. Akuntansi percaya kalau setiap penambahan atau pengurangan sesuatu pasti akibat penambahan atau pengurangan hal lain. Menurut akuntansi, di setiap kejadian atau event pasti ada debit dan ada kreditnya, dan debit kredit itu harus balance. Untuk debit kredit sendiri itu asalnya dari bahasa Indonesia, yaitu debit dan kredit. Ya iyalah, kan debit dan kredit. Kalau bahasa aslinya dari Yunani, debere dan credere. Akuntansi nganggap perusahaan itu sebagai individu tersendiri, terpisah dari pemiliknya. Jadi kalau gue punya perusahaan misalnya namanya PT Sebastian, duit perusahaan bukan berarti duit gue. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang mau? Oh banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Coba Bima apa Bim? Jurnalnya harus berpasangan. Jurnalnya harus berpasangan. Yang lain? Ayo. Oke, apa? Kalau menurut Soleh dari video di atas? Setiap penambahan dan pengurangan pasti akan berpengaruh terhadap akun lain. Oke, siapa? Yang lain? Ayo. Siapa? Ada Feby, ada Marini, ada Azam. Boleh deh, Azam apa Azam? Azam.
Saya Bu, Bu. Oke, boleh Azam, silakan. Dalam kredit dan debit itu harus ada keseimbangan dan balance. Jadi debit dan kredit itu berasal dari bahasa Indonesia. Kalau DBR dan kredit itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Iya benar. Akuntansi akan perusahaan itu sebagai individu tersendiri, terpisah Oke dari ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam akuntansi itu harus ada dua akun ya, debit dan kredit. Yang kedua dia harus balance. Yang ketiga kita mengetahui bahwa informasi akuntansi bahwa debit dan kredit itu berasal dari bahasa Yunani, debere dan kredit. Satu lagi bentuk dari akun itu adalah bentuknya seperti T-account ya. Nih, bentuknya adalah seperti T-account. Makanya dia itu harus debit ini nih, di posisi sebelah kiri itu ada kredit ya. Di posisi sebelah kanan ada debit. Kenapa dia dibilang T-account Bu ini? Karena dia bentuknya seperti T ya. Tadi benar juga jurnalnya harus berpasangan. Dia bilang sistem web jurnal harus berpasangan katanya kayak gitu ya. Iya, kalau tidak berpasangan dia nanti tidak seimbang ya. Oke, ini semuanya benar ya. Oke, selanjutnya adalah kita juga harus menentukan nanti saldonya debit atau saldo debit kredit sih ya, saldonya debit atau kredit. Nah, kita lihat di sini, ini ada contohnya. Kita lihat mana sih yang bersaldo debit. Nah, yang bersaldo debit adalah ketika ada akun, walaupun akunnya nanti bermacam-macam atau lebih dari satu ya, kita lihat ini debitnya ada berapa nih, 10.000 ya, 8.000, 15.000, ini 3.000. Jadi dia jika jumlah debitnya melebihi jumlah kredit, maka dia disebut bersaldo debit. Oke, selanjutnya sebaliknya ya. Jika dia melebihi jumlah debit kreditnya, maka dia dikatakan saldo kredit. Sampai di situ paham ya? Oke, kita akan lanjutkan ke video kedua. Oke, silakan disimak. Pas kuliah lagi ujian, tiba-tiba ngelihat orang yang duduk di samping gua udah gelisah gitu, terus garuk-garuk kepala, terus dia kelihatan bingung gitu. Nah, itu udah pasti tuh saldonya kagak balance. Debitnya beda dari kredit, pasti palanya pusing banget tuh. Cuman sakit gigi aja yang bisa ngalahin pusingnya. Jadi persamaannya aset sama dengan utang plus modal. Semua yang ada di kiri tanda sama dengan saldo normalnya debit, dan semua yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan saldo normalnya kredit. Gampangnya kayak gitu aja ngapalinnya. Jadi debit sama dengan kredit plus kredit. Terus teman-teman masih ingat kalau modal itu bisa nambah atau ngurang? Jadi modal itu bisa nambah atau ngurang gara-gara pendapatan dan beban. Jadi gara-gara usaha operasional perusahaan ya. Terus persamaannya jadi sedikit lebih panjang. Aset sama dengan liability plus equity plus revenue min expense, atau aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan min beban. Sama aja cara berpikirnya. Semua yang ada di kiri itu debit dan semua yang ada di kanan itu kredit. Pendapatan, kenapa kredit? Kalau tadi kan dua tadi jelas ya, utang sama modal karena kepercayaan orang lain nggak bakal invest kalau misalnya dia nggak percaya sama perusahaan. Oke, video tadi ini adalah video yang kedua tentang persamaan akuntansi yang diarahkan ke bentuk saldo normal. Tunjuk tangan. Siapa? Apa saja yang bisa disimpulkan dari video ini? Siapa? Leka ya, Leka. Oke, Leka apa? Leka. Menurut Leka apa nih yang bisa disimpulkan dari video ini? Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas atau harta sama dengan utang tambah modal. Utang tambah modal. Oke, persamaan. Aset jika mengalami penambahan saldo, Ya. saldo normal berarti saldonya di debit. Kalau apa itu? Saldo aset, Kalau aset dia bertambah di saldo normal saldo normalnya di debit. debit. Oke, terus Sedangkan liabilitas atau utang ya. atau utang Oh, dan modal atau ekuitas oke, bertambah di kredit, di kredit. Oke. baik itu pendapatan kecuali beban.
Oh iya, kalau beban beda lagi ya. Beban berarti saldo normalnya nanti akan di debit ya, ketika dia bertambah, karena dia akan mengurangi kas ya. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari video yang kedua? Apa? Siapa? Oh, banyak. Saya sedang ada. Siapa? Oh, oke, Ade. Karena Ade bangsa ya, Ade. Oke deh. Ade. Jadi ada 5 jenis saldo dan Oke. beserta saldo normalnya. Iya, boleh. Jadi jenis saldo itu akun ya, akun. oh ya akun. Oke, akun. Jadi akun itu ada hutang, Boleh. harta, Boleh. hutang, Boleh. modal, pendapatan dan beban. Boleh. Sedangkan hutang dan beban itu bertambahnya itu di debit saldo normalnya dan Sudah debit. sisanya itu di kredit seperti hutang, modal dan pendapatan. Oke. Harta ya, harta atau aset ya. Bertambah ya, harta atau aset. Harta itu bisa berbentuk apa? Kas, piutang, apa lagi? Perlengkapan, terus peralatan ya. Nanti kalian harus tahu pengelompokannya ya. Oke, ini Ade akan membuat 5 akun. Nanti yang dikelompokkan 5 akun ya. Jadi kalau aset bertambahnya itu di debit. Oke, akan bertambah di debit. Saldo normalnya dulu harusnya kan? Posisinya di debit. Oke, terus Kalau berkurang di nah, kredit. kalau berkurang berarti sebaliknya dia akan posisinya di kredit. Oke, paham ya? Paham. Terus utang. Kalau hutang saldo normalnya di kredit. Oke, saldo normal dari utang itu adalah kredit. Ketika dia bertambah di mana? Di kredit juga. Iya, sama ya, di kredit juga. Kalau dia berkurang berarti sebaliknya ya. Posisinya di debit. Oke. Terus apa lagi? Modal. Ya, modal. Modal ini yang paling utama ya untuk perusahaan. Gimana kalau dia bertambah modal, posisi saldo normalnya di kredit. Oke. Terus bertambahnya sama ya di kredit. Oke. Oke. Berkurangnya juga di debit. Oke. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Karena ini adalah fondasi kita untuk membuat jurnal umum ya. Oke. Kredit, terus oke, pendapatan dia berkurangnya di mana? Di debit. Oke. Bertambahnya oke. Oke, satu lagi beban. Beban atau biaya ya, di dalam perusahaan adalah biaya atau beban ya. Saldo normalnya di debit. Iya, berarti itu nanti akan mengurangi apa? Mengurangi kas ya. Beban itu akan mengurangi kas. Oke. Di mana posisinya kalau dia bertambah? Di debit ya. Berkurangnya di kredit. Debit. Oke, sip. Oke, terima kasih Mbak Ade, silakan duduk. Wakili oleh Mbak Ade. Nah, ya, oke, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Nah, di sini ada kesimpulannya yang dibuat Mbak Ade tadi. Ya, kita lihat nih kesimpulannya ya. Tuh, sama ya sama yang punya Mbak Ade tadi, kecuali Mbak Ade tadi tidak membuat dividen ya, ditambahkan. Bahwa dividen ketika dia bertambah dia akan di sebelah debit, sedangkan berkurang dia akan di sebelah kredit. Itu adalah saldo normal atau dampak debit dan kredit. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Pas dulu? Pas. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya katakan waktu Mbak Ade menulis tadi, saya bilang kan, apa saja sih pengelompokan dari harta itu ya? Apa saja pengelompokan dari harta? Nih, coba kita baca dulu ya. Ini apa katanya? Ini boleh deh kalian baca ini aja. Sebutkan katanya akun-akun dalam laporan posisi keuangan yang akan dilakukan oleh perusahaan its company untuk memulai mengerjakan bisnisnya. Apa sih katanya di sini? Bahwa dia katanya perusahaan yang baru berdiri, katanya baru berdiri, terus dia menyewa tempat ya di sebuah pusat perbelanjaan katanya. Apa nih? Mengoperasikan salon kecantikan. Berarti itu adalah perusahaan jasa. Ya benar, perusahaan jasa. Terus katanya temannya menyarankan Cat untuk menciptakan sistem pencatatan akuntansi atau jurnal berpasangan ya. Ini adalah contoh pengelompokan
akun-akun yang Mbak Ade catat tadi, ya. Jadi dari perusahaan tadi apa yang bisa kita kelompokkan? Kita imajinasikan bahwa dia memiliki aset katanya, ya, memiliki aset. Nanti ada di situ ada kasnya, ya, ada kasnya itu bentuk dari penyertaan modal sahamnya berbentuk kas, ya. Jadi dia nyerahkan uang, jadi nanti itu termasuk di dalam modal, ya, atau ekuitas. Nanti posisinya ada di sebelah kredit. Karena dia berbentuk kas nih, imajinasinya berarti dia akan memasukkan di debit aset, ya, di debit benar. Tapi dia maksudnya ke akun aset adalah kas, ya, begitu juga nanti dia kalau misalnya perusahaan itu punya perlengkapan, peralatan, dia akan mengelompokkannya di sebelah aset. Dan kalau misalnya dia nanti berhutang untuk menambah ekuitasnya, dia akan memasukkan akun-akun itu pengelompokannya di liabilitas. Paham ya sampai di situ? Paham. Ngerti ya? Ngerti. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi apa aja tahap dari proses pencatatan? Pada pertemuan kedua ini, di tahap proses pencatatan ini sebenarnya masuk ke dalam siklus akuntansi, ya, siklus akuntansi. Apa sih yang harus kita lakukan untuk awal dari perusahaan itu adalah kita harus menganalisis tiap transaksi itu terlebih dahulu, ya, bisa berbentuk apa? Bentuknya apa sih, Bu? Bisa faktur, apalagi? Bill, apalagi? Apa? Transaksi lainnya, bond, apalagi? Dan transaksi lainnya, ya. Nah, bisa berbentuk itu kita analisa dulu. Oh, ini termasuk di dalam akun apa? Misalnya akun kas kah? Kas keluar kah? Kas masuk kah? Termasuk piutang, kita kelompokkan dulu. Baru nanti kita akan lihat dulu ini saldo normalnya di mana. Ya, terus kita akan kelompokkan. Oh, dia berkurang atau bertambah. Baru kita nanti akan membuat transaksi itu ke jurnal umum, ya. Setelah jurnal umum apa? Setelah jurnal umum kita urutkan dari tanggal 1 sampai 30 Januari misalnya, satu periode, maka kita akan mengumpulkannya di buku besar, ya. Itu namanya posting buku besar. Bukan berarti bukunya besar, ya. Dia memposting atau mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar, sehingga terlihat catatannya. Oh, kasnya tinggal saldonya segini, piutangnya saldo akhirnya segini. Karena itu untuk apa? Untuk ke neraca saldo. Oke, paham sampai di situ? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pas. Kita lanjutkan, ya. Kita akan lanjutkan video ketiga. Disimak, ya. Kalau teman-teman cari di KBBI, jurnal itu artinya catatan harian. Jadi, intinya jurnal itu catatan. Di akuntansi, nama gaul jurnal umum adalah Book of Original Entry karena jurnal umum itu isinya data awal untuk semua laporan keuangan. Jurnal umum dipakai untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, artinya secara berurutan dari tanggal yang paling muda ke tanggal yang paling tua. Ya, tanggal paling muda itu tanggal-tanggal gajian, tanggal tua itu tanggal-tanggal makan Indomie. Oke, jurnal umum seenggaknya harus ada tanggal, nama akun, dan nominal debit maupun kredit. Persis kayak yang ada di layar saat ini. Oke. Tuan Rama, siapa lagi? Boleh. Satu. Ya, coba Rama dulu karena Rama yang pertama akan. Ya, silakan Rama. Siap saya, Bu. Jadi Oke, silakan, jurnal umum Rama. itu catatan harian yang dicatatnya setiap hari. Boleh, catatan umum yang dicatat setiap hari, ya. Oke, yang lainnya apa? Doris, ya udah Doris sendiri itu. Oke, Doris apa Doris? Oke, Doris menyimpulkan apa tentang video yang ketiga? Di dalam general jurnal umum itu terdapat tanggal, Oke, nama akun, oke, ref atau kode akun. oke. Di sebelah ref itu kode akun terdapat juga debit dan kredit Oke. untuk mencatat nominal transaksi. Oke, berarti Doris tadi melihat dari segi formatnya, ya, bahwa di dalam jurnal umum itu ada tanggalnya untuk mengetahui transaksinya. Kan tadi dibilang siapa tadi? Rahma, bahwa jurnal itu dicatat per hari secara berurutan, ya. Terus yang kedua ada nama akunnya, ya, segala masuk ke sana. Terus ada lagi apa? Ref atau kode. Iya, masuk di kode karena
supaya kita tahu nanti waktu pengelompokan di dalam buku besar. Yang ketiga ada apa lagi tuh? Akun ya debit dan kreditnya itu untuk apa? Mengetahui bahwa berapa nominal yang akan kita keluarkan atau kita dapatkan ya. Oke, selanjutnya kita ini apa ininya lengkapannya ya, buku jurnalnya ASCII ya, transaksi dicatat sesuai dengan aturan tadi ya, kronologis itu berarti historinya tadi ya, dicatat secara berurutan. Terus mengungkapkan dampak transaksi lengkap dalam satu tempat, memberikan pencatatan transaksi secara kronologis ya. Oke, terus membantu, ya ini juga untuk membantu mencegah menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit. Ya, kita catat secara berurutan itu supaya kita tahu ini salahnya gimana sih. Gitu. Ada yang belum dicatat nggak? Ya, ketika kita belum catat, kalau fakturnya ada, berarti kita harus mencatatnya. Makanya nanti dia diurutkan. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini kita coba ya. Kita coba untuk berlatih. Tadi kan udah paham nih, saldo normal udah paham ya, siklus akuntansi kita sudah paham. Berarti apalagi nama pengelompokan akun juga kita sudah paham ya. Nah sekarang kita latihan dulu. Ini ada tanggal 1 September katanya. Tanggal 1 September para pemegang saham menginvestasikan. Ini kata kuncinya adalah menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ya ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Satu ini dulu, menginvestasikan. Siapa yang mau? Siapa ya? Oh banyak. 1, 2, yang lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa ya? Mutia ya? Mutia ya. Gimana Mutia? Menganalisanya gimana? Analisa dulu Mutia. Seperti apa? Jika para pemegang saham menginvestasikan uang tunai, Bu, berarti menambah kas kita. Iya, menambah kas kita terus. Nanti akunnya itu kas kita bertambah di debit, terus modal atau saham itu di kredit. Oke, coba bisa dituliskan mungkin? Bisa, Bu. Ya, karena modal itu investasi itu. Oke, 15.000 euro ya. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Ada yang mau menyangka benar atau salah ini? Benar. Oke, berarti udah paham semua ya. Terus kita lanjutkan yang kedua. Kita latihan yang kedua. Apa nih katanya? Iya, dia membeli si stok baik ini membeli peralatan komputer secara tunai. Nah itu termasuk di dalam akun apa ya komputer itu ya? Pengelompokannya apa ya? Yang peralatan pengelompokannya di aset. Siapa yang mau mencoba? Feby sendiri? Ya udah Feby udah sendiri. Ya Feb, silakan Feb. Gimana analisanya dulu Feb? Gimana analisanya Feb? Jadi Bu, pembelian peralatan secara tunai itu mengurangi kas perusahaan. Pembelian peralatan secara tunai mengurangi kas perusahaan. Benar? Benar. Terus satu lagi apa? Ini gimana? Jurnalnya? Jurnalnya gimana? Maju Bu. Boleh kalau mau maju. Ya, silakan. Berapa tadi? 7.000 euro. Oke, benar ya? Benar. Ya, jadi benar ya, itu ada peralatan dan kas. Nanti waktu kalian menjurnal, kalian tambahkan nih keterangannya, biar tahu oh ini menerima kas dari penerbitan saham, yang ini mengeluarkan kas untuk membeli peralatan. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, yang kedua, soalnya siapa yang mau? Membeli truk ngangkut, ayo, udah paham berarti kalau udah lewat dari satu nih, ayo siapa? Vira. Nah, Vira, udah banyak berarti udah paham, ayo Vira. Jadi Tasai Company itu membeli truk, Bu.
Jadi analisis saya tuh ketika TSI Company membeli peralatan, maka peralatan tuh masuk di debit dan kas berkurang di kredit. Karena kita memakai dua metode pembayaran, maka akun kas dan utang usaha itu masuk ke kredit. Kas dan utang usahanya masuk ke kredit karena dia dilakukan uang pembayaran ya. Secara dulu, secara setelah tunai. itu sisanya dia bayar kemudian. Jadi utang usaha. Jadi utang usaha ya. Oke deh, ditulis supaya teman-teman yang lain tahu. Oke, ditulis. Coba ditulis nih, spidolnya nih. Kok mau saya? Oke. Jadi ada berapa transaksi tuh? 3 ya. Ya, tapi tetap harus balance ya, tetap harus balance. Oh, stop. Berapa peralatannya ada? Membeli itu gitu ya? Oke, benar ya? Nah, ada yang beda ini jawabannya? Sama. Oh, sama. Berarti udah benar saldo normalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, nanti kalian tetap ya pada waktu menjurnal kalian buat keterangan di sini. Kita nggak tahu nih peralatan apa sih yang dibeli. Oh, dia ternyata peralatannya truk gitu ya. Ya, oke. Dia dibayarnya secara tunai dan kredit. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Setelah kita menjurnal tadi, kita akan memposting buku besar. Nah, ini bentuk dari buku besar ya. Oke, kita lihat bentuk dari buku besar. Nah, ini bentuk standar buku besar. Jadi apa yang akan kita pisahkan nanti? Kas semua ya dari buku besar. Terus peralatan semua biaya semua dicatat per transaksi secara berurutan. Nanti akan ada saldo akhirnya tadi, saldonya di debit atau saldonya di kredit. Oke, jika dia lebih besar apa tadi? Lebih besar daripada jika debitnya lebih besar dari kredit, maka dia akan bersaldo debit. Ketika dia lebih kecil dari kredit, maka dia akan bersaldo debit. Paham ya? Paham. Selanjutnya, bentuknya seperti ini. Dari jurnal umum kita masukkan ke buku besar ya. Buku besarnya tadi transaksinya ada 2, jadi ada kas dan modal saham. Jadi dipisahkan ini modal saham tadi. Gimana? Jadi per akunnya itu masing-masing dibedakan ya Bu ya? Iya, jadi per akunnya dibedakan. Kalau ini kas semua, kalau modal semua. Kalau peralatan semua, masuk peralatan semua. Iya, seperti itu. Makanya nanti kita rekap di saldo akhirnya tadi yang saya jelaskan. Ya, oke. Terus ini adalah pengelompokan ya. Saya akan beritahu kalian bahwa tadi yang kita tadi ya harus ada pengelompokan asetnya. Apa yang termasuk di dalam aset, apa yang termasuk di dalam modal, pendapatan, liabilitas. Selain kita tahu saldo normal, kita juga harus tahu pengelompokan di dalam akunnya ya. Kalau nggak tahu kita nggak paham bagaimana cara menentukan. Selanjutnya adalah ini adalah proses yang kalian sudah jalankan tadi ya, dari analisis transaksi ya, dari soal analisis transaksi kalian akan menganalisis debit kredit, terus ayat jurnalnya, baru akan posting ke buku besar. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau sudah paham, nanti kita mengerjakan soal. Apa yang mau ditanyakan? Ayo silakan.
ya. Saya ingin bertanya, jika di dalam suatu perusahaan itu tidak mempunyai faktur, bill atau transaksi-transaksi lainnya, gimana itu proses pencatatannya? Oke, bagus ya pertanyaan dari Felisa. Gimana Bu ketika perusahaan itu tidak punya bukti transaksi? Ada yang mau menjawab siapa? Coba. Andika boleh, Andika. Gimana nih? Menurut Andika apa nih? Jika perusahaan tersebut tidak memiliki faktur, maka tidak akan terjadinya pencatatan di akun jurnal. Tidak terjadinya pencatatan di akun jurnal. Yang lain apa? Kalau tidak ada bukti-bukti transaksinya, gimana kita mau mencatat? Ini secara otomatis tidak bisa mencatat transaksi-transaksi itu sih Bu. Iya, kita tidak bisa mencatat. Kita bisa saja menjurnal, tetapi kita tidak punya bukti transaksi kan? Apa yang mau dibuktikan? Jadi kita bisa menganalisa, bisa secara logika. Tapi itu tidak boleh di dalam akuntansi ya. Karena prosesnya adalah kita harus menganalisa transaksi dengan bukti. Oke, paham ya? Jadi ketika kalian nanti di dunia kerja harus ada bukti transaksinya dulu ya. Bisa berbentuk faktur, atau bond, atau bill, dan yang lainnya ya. Oke, paham ya? Paham sampai situ ya? Oke, habis ya. Dari pembelajaran hari ini yang kita dapatkan apa sih? Tujuan pembelajaran kita ini tadi kan di awal sudah saya kemukakan ke kalian. Ada yang bisa menyimpulkan kalian nanti harus apa dari pembelajaran di perkuliahan kedua ini? Silakan. Mari. Ya, mari lagi ya. Ya udah, mari lagi deh, nggak apa-apa. Dari kesimpulan pembelajaran tentang proses pencatatan kita yang tadi, ya, saya menyimpulkan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki transaksi-transaksi seperti faktur, bill, memo, bond, dan lain-lainnya, kita analisis dulu transaksi ini tadi, kemudian baru kita bisa masukkan ke jurnal umum. Setelah kita masukkan ke jurnal umum tadi, baru kita bisa posting buku besar. Oke. Dan setelah posting buku besar ini, kita bisa membuat neraca saldo dan kelanjutan ke depannya lagi. Oke, laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya. Ya, ada yang menambahkan. Ya, benar sekali ya. Berarti ini termasuk di dalam apa siklus akuntansi seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Jadi apa dulu dari transaksinya kita analisa dengan bukti-bukti, baru nanti kita membuat jurnal umum. Setelah jurnal umumnya disusun ya dalam satu periode, maka kita akan bisa posting ke buku besar atau pengelompokan ya. Setelah kita kelompokkan, kita membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah neraca yang awal ya. Setelah itu nanti ada transaksi lagi, ada ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu lagi neraca saldo yang sudah disesuaikan. Terus baru kita membuat laporan keuangan dan saldo laba ya. Itu akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi untuk lebih mengasah lagi cara penjurnalan kalian, saya akan memberikan tugas di buku. Apa kita kemarin punya buku apa ya? Pisau ya? Pisau. Sudah punya semua kan buku pisaunya? Ada. Ada. Oke, kita buka halaman. Ada yang bawa nggak? Ada. Siapa yang bawa? Ada. Ada. Kita ini deh. Silakan dicatat ya. L2 berapa ini? L26, L27 ya. Dari lagi ya. Dari L22, 23, 25, 26, 27 ya. Oke, sedikit itu transaksinya? Iya, Bu. Cuman nomornya aja yang banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke ya. Pertemuan hari ini berakhir. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa menjadi bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.